Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak calon legislatif DPRD Kota Depok periode 2019-2024 dari Partai Persatuan Pembangunan dengan nomor urut 2, yaitu Bapak Samsudin SE. Yang saya hormati Ketua Tim Pemenangan Bapak Ahmad Maulana SAMH. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 003 beserta jajaran pengurusnya. Yang saya hormati Ketua Arisan Bapak orang tua kita Bapak Haji Hijau Husin. Yang saya hormati orang tua kita Bapak Haji Neman Sulaiman, Bapak Ustadz Aceh, Bapak Ustadz Niim, Bapak Nilan, serta seluruh para tokoh masyarakat, para alim ulama, para pilih sepuh dan sepuh, para remaja yang tanpa mengurangi rasa takjim dan taklid saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Bersama-sama mari kita panjatkan puji dan puja serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah sampai dengan malam ini kita masih diberi begitu banyak nikmat, salah satunya nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat ibadah yang lainnya, sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan sosialisasi dan kampanye terbatas dari Bapak Samsudin SE. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan apa-apa yang kita rencanakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, para dan kita selaku umatnya mudah-mudahan dapat meneladani ajaran-ajaran beliau dan di akhir kiamat nanti mendapat syafaat. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Ketua Tim Pemenangan, acara yang ketiga sambutan dari caleg Bapak Samsudin SE, yang keempat simulasi pencoblosan yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Hengki, yang kelima sambutan dari tokoh yang nanti akan diwakili oleh Bapak Kanim, kemudian doa, yang keenam nanti arisan, kemudian diselingi sambil ramah tamah tanya jawab dengan caleg terkait apa-apa yang akan dilakukan atau apapun yang nanti Bapak-Bapak bisa tanyakan di acara yang terakhir nanti setelah doa. Baiklah Bapak-Bapak semua, para hadirin, kita buka saja cara kita pada malam hari ini dengan membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjalan dengan lancar dan dimudahkan semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa hadatul Mustafa Rasulullah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Sebelum meningkat acara yang kedua dari sambutan dari ketua tim, saya ada pantun di bawah pantun. Tudung cetok buatan bumi, ngebok celengan di pukun aren. Bang Samsudin mah orang sini asli, ilok kita nyolok yang lain. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita meningkat ke acara yang kedua, yaitu sambutan dari ketua tim pemenangan kepada Bapak Ahmad Maulana SHMH. Saya persilakan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala dinil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, selalu kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat Islam, nikmat ihsan, dan juga nikmat iman. Dan pada malam hari ini insya Allah tidak kurang dari satupun kepada kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa nikmat iman dan juga nikmat sehat, sehingga kita berkumpul dan juga bermuajah di acara pada malam hari ini. Selawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana membawa umatnya dari zaman kejahiliahan sampai ke zaman dengan penuh keilmuan, serta insya Allah selalu memberikan syafaatnya hingga hari akhir, hingga yaumul kiamah. Yang saya hormati di sini orang tua kami, Bapak Haji Hussein. Yang kami hormati orang tua kami, Bapak Haji Neman. Yang kami hormati Bapak Ketua RW dan juga Bapak Ketua RT. Yang kami hormati dari para pengurus arisan RT 03. Yang kami hormati ada Ustadz Aceh, Bapak Jimmy, Bapak RT Milan. Yang kami hormati juga dan kami banggakan rekan-rekan dari remaja Masjid Nurul Khairat yang insya Allah selalu kita banggakan dan juga punya motivasi untuk menjadi calon pemimpin yang selanjutnya, calon penggerak dan juga yang akan menghidupkan kegiatan yang ada di lingkungan selanjutnya. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan dan waktunya kepada saya sebagai tim pemenangan yang diberikan amanah oleh Bapak Samsudin atau Bang Aloy, yang mana pada kesempatan malam hari ini terima kasih kami aturkan kepada Bapak-Bapak sekalian dan rekan-rekan remaja sekalian yang hadir ikut mensukseskan kegiatan pada malam hari ini, yaitu terkait dengan silaturahmi dan juga sosialisasi pencoblosan pileg di tahun 2024 nantinya. Sehubungan dengan amanat yang telah diberikan kepada saya khususnya selaku ketua tim pemenangan, kami ingin menyampaikan hal-hal yang memang perlu kami ajukan dan kami sampaikan kepada Bapak sekalian terkait visi dan misi dan juga program yang sudah kita bangun sejak dulu sampai dengan sekarang. Sebelumnya, untuk menghidupkan suasana, saya minta bantuan yel-yel dari bapak-bapak sekalian dan juga remaja, biar supaya nggak sepi amat, mumpung habis hujan, biar suaranya lebih ramai. Bang Dik bisa dibantu Bang Dik, ya Bang Dik. Ya, silakan Bang Habib. Ya, ini saya mau nyontohin dulu ya. Nanti tetap ketua yang kasih. Siap. Jadi kalau saya bilang siapa kita,
Jawabannya kerabat Samsudin. Kalau saya bilang kerabat Samsudin, siap menang. Kalau saya bilang Samsudin SE, siap jadi dewan. Latihan dulu Bapak ya. Ya. Siapa kita? Kerabat Samsudin, Kerabat Samsudin. siap menang, Samsudin SE. siap jadi dewan. Oke ketua, kayaknya udah hafal. Langsung aja ketua, lanjut. Belum panas, sekali lagi Bang Epi, belum panas. Kita jawabin dulu. Ya, apa ya? Sekali lagi kalau saya bilang siapa kita? Jawabannya kerabat Samsudin. Kalau saya bilang kerabat Samsudin, siap menang. Kalau saya bilang Samsudin SE, siap jadi dewan. Siap Bapak semua ya? Ya. Oke. Ayo saya jawab Bang Epi ya. Ya. Siapa kita? Kerabat Samsudin, Kerabat Samsudin. siap menang, Samsudin SE. siap jadi dewan. Terima kasih. Nomornya lupa tuh. Oh iya. Satu lagi, terakhirnya ada 2. Ya, jadi gini ya, tangannya ya. Iya. Berarti sekali lagi. 2. Sekali lagi. Sekali lagi Bang Epi. Sekali lagi. Biar Abdul, biar ketua enak tidur gitu. Oke, siap. Siapa kita? Kerabat Samsudin, Kerabat Samsudin. siap menang, Samsudin SE. siap jadi dewan. 2. Amin ya robbal Alamin. Oke, lanjut ketua. Terima kasih Bang Epi, terima kasih rekan-rekan bapak sekalian. Biar semangat kita. Kalau nggak begitu nggak semangat. Jadi terima kasih atas dukungan dan juga supportnya sekali lagi. Ya insya Allah hari ini akan menjadi hari yang bersejarah. Insya Allah malam ini akan selalu terngiang-ngiang pada selanjutnya, pada malam-malam selanjutnya. Kenapa saya bilang demikian? Karena insya Allah dengan hadirnya beliau, Bang Aloy, Bapak Samsudin ini yang akan menjadi wakil kita, bukan bos kita nih, jadi wakil. Nah, kita suruh-suruh kalau wakil bentar. Jadi nanti bapak-bapak ini dan juga remaja, kalau seandainya nanti insya Allah beliau jadi wakil kita nih, kita suruh-suruh kagak mau, ya kita keroyokin aja. Yang namanya wakil disuruh-suruh, nggak ada yang namanya wakil itu jadi pemerintah, terbalik. Yang namanya wakil itu disuruh-suruh. Jadi insya Allah malam hari ini akan menjadi tonggak sejarah khususnya di RW 06. Nah ini saya mau nanya nih sama orang tua saya nih, Bapak Haji Johusen, Bapak Haji Neman, Bapak Haji Jadi, Pak RT, PRW. Kita sebelumnya di RW 06 udah pernah punya wakil loh. Nah, udah punya wakil belum? Belum punya. Insya Allah malam ini kita punya wakil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Jadi insya Allah nih, dengan malam ini kita bersejarah, kita hadir, kita lihat kiri kanan kita siapa nih yang jadi saksi, yang bakal melihat. Ini akan berlanjut kepada generasi-generasi yang selanjutnya. Allahumma amin. Kenapa kami undang juga para remaja agar mereka juga tahu saksi sejarah, tahu saksi bahwa kita pernah punya wakil yang insya Allah jadi. Amin. Begitu. Jadi jangan pernah malu untuk tampil, jangan pernah malu untuk berbuat dan juga berkontribusi untuk lingkungan. Jadi karena jujur saya juga bangga dengan remaja-remaja dari masjid ini yang insya Allah luar biasa. Mereka kontribusinya, partisipasinya. Kalau dibilang dibayar, siapa yang ngebayar? Kalau dibilang ada timbal baliknya apa? Paling capek doang, kan gitu. Tapi alhamdulillah niat kawan-kawan juga semuanya ikhlas dan juga memajukan lingkungan. Maka dari itu malam hari ini insya Allah menjadi malam yang bersejarah buat kita semua. Ya insya Allah akan hadir perwakilan kita di legislatif Kota Depok. Allahumma amin. Nah, kalau beliau udah jadi nanti, amin. Terus kemudian jangan sampai putus nih, kawan-kawan remaja nih, jangan sampai putus. Harus ada selanjutnya. Siapa kira-kira? Agus? Apa Indra? Jadi harus ada yang selanjutnya. Artinya inilah sudah dimulai. Momen ini sudah kita tunggu-tunggu.
sejak mulai kita dari mendapatkan doa dan juga restu dari para orang tua kita, dari Bapak Jereman, Jijo, Bapak Niin, Bapak Ustadz Aceh, Bapak Tenilan, semuanya, waktu kita memulai perubahan pada saat proses pemilihan RT RW sampai sekarang, alhamdulillah masih berlanjut. Inilah momennya pada saat pilkada. Kita di tingkat RW sudah, di tingkat kelurahan sudah, di kegiatan keagamaan di masjid juga sudah, alhamdulillah. Terus kemudian di kelurahan juga sudah, Pak. Ini momennya sekarang di tingkat kota. Kalau kita nggak tampil, RW 06 begitu-gitu aja gitu. RW 06 kapan lagi mau maju gitu, Pak. Inilah saatnya. Makanya saya pernah diskusi sama Bang Aloy, Bang Samsudin. Materinya berkaitan dengan politik cerdas. Apa sih yang dimaksud dengan politik cerdas itu? Jadi bukan berarti berpolitik cerdas itu main dorong-dorongan atau menjelek-jelekan, bukan. Terkait dengan politik cerdas itu, yang namanya politik itu adalah kepentingan. Maka yang namanya kepentingan itu bagaimana kita bisa memanfaatkan kepentingan itu, bukan hanya untuk manfaat kepada pribadi, tapi juga kepada lingkungan. Nah, salah satu momennya saat ini di pemilihan legislatif nanti, berkaitan dengan politik cerdas, itu ada dua dasarnya, syaratnya. Ini khususnya bagi kita nih sebagai calon pemilih, calon DPT, daftar pemilih tetap yang ada di wilayah khususnya RW 06. Nah ini PT 03 sendiri ada berapa PT? Warganya? Iya, ya lupa. Hampir 500-an PT ya? Hampir 700 kalau ya? Nah itu DPT-nya. Kakaknya kalau nggak salah hampir 500 ya? Kalau kakaknya 500 berarti satu kakak 2 orang, laki bini 1000, belum tambah anak 1000 lebih itu. Tadi sih saya udah mencatat ya, benar, takut lupa. Jadi catatan saya tadi khusus di RW 06 ini kita punya suara 2.630 DPT, daftar pemilih tetap. Ini 06 ya, bukan hanya RT 3 aja. Di 06 punya 2.630 DPT. Tapi dari 2.630 DPT, golputnya itu 906 di tahun 2019. Oh, Pak. Dari 2.000 golputnya 900, hampir 50%. Pertanyaannya, mungkin nggak kita punya wakil kalau kita nggak berkontribusi? Artinya kita sendiri yang akan merubah lingkungan kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu kalau kata Pak Dijo begitu katanya. Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali dia mau merubah kaum itu sendiri, lingkungan itu sendiri. Ini kita nih kaum, lingkungan, sekelompok. Kalau kita nggak mau berpartisipasi, kalau kita nggak mau merubah, bagaimana kita mau naik? Kalau anak muda zaman sekarang, waktunya move on, waktunya perubahan, bukannya yang ada berubah menjadi ada. Ini dari yang nggak ada menjadi ada. Ini momennya, ini saatnya, dan ini belum tentu ada di pemilihan yang selanjutnya. Udah ada yang berani belum lingkungan kita sebelumnya? Belum ada. Alhamdulillah sekarang sudah ada Bang Samsudin, Bang Aloy, dia memberanikan diri. Kenapa? Beliau juga bukan hanya dari RW 06 didukungnya, tapi dari wilayah Sukatani, Sukamaju sampai dengan Tapos sampai dengan Cilangkap, Pak. Jujur, banyak yang mendukung beliau, bukan hanya kita. Makanya kalau orang lain aja pada dukung beliau, kita di lingkungan sendiri bagaimana? Harusnya juga harus mendukung. Insya Allah. Saya kebetulan keseharian saya di kantornya Pak Yusri Isa Mahendra. Beliau, Pak, hadir dari satu kampung yang dulunya boro-boro orang mau lihat, itu namanya Belitung. Orang tahu juga enggak.
Tapi dengan hadirnya beliau sebagai satu orang yang tampil di kancah nasional, salah satu penggawa, salah satu negarawan yang hadir di Indonesia, sekarang siapa yang nggak kenal Bangka Belitung? Nah, karena apa? Karena beliau tampil di situ. Ada orang yang tampil, dan bukan hanya beliau tampil, tapi juga didukung sama warganya, didukung sama masyarakatnya. Makanya PBB dari dulu dia kata begitu suaranya, tapi tetap masuk dalam peserta pemilu. Kenapa? Paling tidak dari lingkungannya sudah membantu, dari lingkungannya sudah berkontribusi. Akhirnya apa? Oh, Pak, masuk tuh yang namanya Laskar Pelangi, masuk tuh namanya PT Timah di sana, banyak. Itu apa? Karena kontribusi. Ada orang yang tampil, yang akhirnya membuat regulasi, membuat perubahan, memberikan usulan kepada khususnya di wilayahnya. Nggak mungkin, Pak, kalau yang hadir lahir di sini, saya nggak tahu lahirnya di mana, apa di Jawa? Oh, di 03 akhirnya ada, di 03 tuh. Lahirnya di RW 06, di sini apalagi nih? Masa ya dia yang dibanggain, masa yang dimajuin wilayah lain? Gitu, Pak. Malu dia sama orang tuanya, malu dia sama keluarganya. Artinya inilah momennya, inilah saatnya kita berkontribusi, berpartisipasi untuk mendukung dan juga mensupport orang yang hadir dari lingkungan kita, karena ini momennya. Selanjutnya, berkaitan dengan politik cerdas, ada dua hal yang perlu dilihat. Satu adalah kontribusi, dua adalah potensi, Pak. Kenapa saya bilang kontribusi dan potensi? Kalau kontribusi kan kita lihat dulu latar belakangnya. Ya, mohon maaf nih, Pak, ini kawan-kawan remaja, banyak calon dewan yang sekarang hadir itu ujuk-ujuk kenal. Oh ini ya, oh ini masih anu gitu. So kenal SKSD, kalau anak muda sekarang bilang. So kenal, so deket. Padahal sebelumnya boro-boro punya kontribusi, boro-boro punya partisipasi. Dan saya yakin, dan saya juga kebetulan bukan 1 hari 2 hari hadir di RW 06 ini, insya Allah cerdas semua. Karena apa? Melihat kontribusi. Melihat kontribusi dari mana? Lihat dulu, beliau pernah berbuat apa? Beliau pernah memikirkan apa untuk lingkungan? Ada nggak perubahan sebelumnya? Itu kita buka smart, cerdas di situ. Biasanya kalau orangnya cuma ujuk-ujuk, habis itu datang lagi ujuk-ujuk, selesai juga ujuk-ujuk lagi ya. Iya. Artinya kita lihat dulu kontribusinya agar kita tahu bagaimana program-program dia bisa membanggakan lingkungan. Mohon maaf, Pak, zamannya beliau jadi RW kita tahu semua, ya kan? Siapa yang ya dulu, mohon maaf nih, kita mau ke rumah sakit aja butuh ambulan susah. Sekarang semenjak beliau sudah mengadakan ambulan, karena ada 3 ambulan. Alhamdulillah. Tapi kenapa? Ada yang mulai, Pak. Ada yang stuck. Ada yang pertama kali ngeduluin. Untuk apa? Itu namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya setelah ada satu, kemudian orang lain berpartisipasi lagi. Alhamdulillah. Saya juga belum tahu yang 2 ya. Mudah-mudahan setelah pemilihan ini, setelah tahun kampanye ini tetap ada. Jangan sampai ada aja cuman pas lagi kampanye begini aja, begitu. Ujuk-ujuk lagi lah, ya. Artinya beliau sudah memulai itu. Alhamdulillah sudah banyak masyarakat usia di RW 06 yang banyak merasakan manfaat dan juga faedah dari apa yang sudah beliau berikan. Itu dari pada saat beliau menjabat RW kemudian mengadakan mobil ambulan. Kira-kira mobil ambulan itu kalau nggak ada inisiatornya, nggak ada yang punya ide, muncul nggak? Nggak muncul, Pak. Mohon maaf ya, berapa puluh tahun dari yang sebelumnya menjabat, ada nggak? Artinya itu kan karena kreativitas, karena keinginan berkontribusi untuk masyarakat. Kedua, zaman COVID lah, itu Masya Allah ya, kita dekat sama orang juga iseng, kiri kanan yang salah-salahan. Alhamdulillah, Pak, 06 salah satu
di RW yang menjadi percontohan, dan bukan hanya di tingkat RT RW kelurahan kecamatan, tapi tingkat nasional. Karena saya sendiri pada saat itu yang diminta keterangan oleh BNPB Pak, pada saat itu. Kenapa? Di tempat lain banyak RT RW ditangkap-tangkapin. Enggak, banyak Pak, seriusan. Zaman itu kenapa? Dianggap menyalahgunakan bantuan, bansos. Saya rasa nggak mungkin lah yang namanya RT RW itu menyalahgunakan. Tapi masalahnya bukan karena menyalahgunakannya, mungkin tata cara penyalurannya kurang tepat, salah. Pada saat itu alhamdulillah beliau mimpin kita punya kontribusi, bahkan kita bisa menghadirkan yang namanya lumbung pangan Pak. Lumbung pangan, alhamdulillah tuh, saya ingat bener, saya menyesal juga. Kenapa? Saya dibantu sama teman-teman Satgas zaman itu, kita ngajuin salah satu proposal Pak. Kita dapat 60 juta itu proposal untuk dapat 30 ditambah sumbangan masyarakat dari 60. Ya, itu jadi orang-orang itu pada ribut, bansos pada nggak ada. Kita alhamdulillah buat masyarakat yang pada saat itu kurang mampu sudah disediakan, dan juga masyarakat yang kena terdampak COVID sudah disediakan. Alhamdulillah tiap malam itu, saya kebetulan termasuk yang paling banyak Pak kena COVID. Saya 4 kali rekor. Kenapa? Karena saya kebetulan kegiatannya di luar terus gitu kan. Jadi saya inget banget setiap kali Pak Munib, siapa tuh Bang Odon dan kawan-kawan ke rumah nyemprot gitu kan. Sampai 4 kali nyemprot. Jadi itu luar biasa Pak. Orang pada takut kena COVID. Jangankan partisipasi untuk menjadi satgas ataupun tenaga kesehatan. Orang mau deket aja takut karena ancamannya adalah nyawa, kematian. Itu Pak. Nah beliau alhamdulillah berpartisipasi sama anak muda, sama beberapa pengurus untuk menjadi satgas yang alhamdulillah menjadi percontohan sampai dengan tingkat nasional. Alhamdulillah juga Pak, masjid kita lihat, beliau juga berkontribusi zaman itu. Siapa sih yang nggak tahu? Mohon maaf ya. Artinya itu yang tadi yang tadi kami sampaikan bahwa kayaknya ini yang cek masuk tuh. Ya, itu yang kami sampaikan bahwa politik itu harus cerdas. Yang pertama tadi apa? Punya kontribusi. Ininya. Ya mohon maaf ya. Mati. Ini. Kayaknya ininya Pak nih. Mati lagi. Ya, jadi itu ya kembali kepada kontribusi. Beliau ini bukan jadi bukan orang yang ujuk-ujuk yang baru datang pada saat calon pemilihan legislatif, tapi kontribusinya dan pemikirannya untuk masyarakat dan lingkungan sudah ada sebelum beliau hari ini hadir sebagai calon legislatif yang akan mewakili kita. Jadi yang pertama bicara kontribusi, yang kedua bicara potensi. Nah ini kayaknya nggak semua masyarakat umum tahu, karena kalau bicara potensi itu yang itu harus melihat juga harus mengetahui bagaimana ketentuan undang-undangnya. Nah, ini kebetulan saya sedikit mengerti gitu kan, nggak banyak, tapi sedikit. Jadi yang namanya pemilihan legislatif itu Pak, kaitannya dengan potensi tadi. Nah, jadi ada hitung-hitungannya. Mohon maaf ya, ada beberapa calon legislatif yang dari kita sudah menyalonkan, tapi jadi nggak jadi juga. Saya nggak tahu apa masalahnya. Tapi yang jelas mungkin bisa jadi salah satu adalah kurang tepat perhitungannya, dan juga mungkin kontribusinya kurang juga kepada masyarakat. Tapi kalau bicara perhitungan nih potensinya, di Dapil 5 itu kan wilayah Tapos dan Cilodong. Di Dapil 5 itu tersedia 11 kursi. Dari 11 kursi itu saat ini
yang tercatat seingat saya cuma ada berapa partai? Oh enggak, kalau partai 18, bukan, di tahun 2019 yang dapat cuma 8 partai kalau nggak salah. Gerindra 2 kursi, PDI 2 kursi, Demokrat 1 kursi, PKS 2 kursi, PKB 1 kursi, PSI 1 kursi. Nah itu beruntung sama PAN 1 kursi. PSI itu mujur tuh, mujur. Suaranya apa? Suara calegnya cuma 800, tapi bisa jadi. Kan itu ada hitung-hitungannya Pak. Bagaimana ngitungnya? Dari 11 kursi yang ada di Dapil 5, khususnya untuk wilayah Tapos Cilodong, itu simpelnya paling minim suara dari calonnya itu 7.000 suara. Kalau dari suara partainya gabungan akumulasi antara calon dan partai itu hampir 14.000, benar ya? Apa 12.000? 12.000. Jadi untuk dapatin 1 kursi itu 12.000. Kalau 2 kursi misalkan kayak tadi Gerindra menjadi 24.000. Nah, itu gimana cara ngitungnya? Jadi kalau mau partai itu mendapat 3 kursi harus ditambah 12 lagi, 36.000. Kalau mau 4 kursi jadi berapa tuh? 48.000. Buset, 48.000. Satu Sukatani nggak cukup Pak. Sukatani aja berapa? Makanya 42.000. Mungkin kayak 48.000, nggak mungkin. Ini kalau cerdas ya kita bicaranya ya. Kenapa saya bilang tadi adalah harus punya potensi. Jadi artinya suara kita nih, suara lingkungan kita jangan sampai terbuang sia-sia. Kita kasih ke calon yang mohon maaf ya kagak jadi. Maka ini Bang Aloy ini sudah ngitung-ngitung dari awal sama kita. Kenapa beliau akhirnya memilih calon P3? Mohon maaf Pak, saya kalau bicara partai, bos saya atau partai kerja ada Pak Yusril. Kenapa saya nggak PDB? Enggak. Kenapa? Karena saya ingin berkontribusi membangun lingkungan. Karena Bang Aloy di sini memilih partainya P3 berdasarkan hasil diskusi kita. Oke, saya dukung. Kenapa? Karena kebetulan P3 belum dapat kursi Dapil 5 untuk wilayah Tapos Cilodong. Kalau belum dapat kursi berarti kejaran beliau cuma ngejar 7.000 suara Pak. Jadi kalau cuma 7.000 suara, mohon maaf ya, RW 06, RW 5, RW 7, RW situ Bapak dan seterusnya insya Allah jadi Pak. Insya Allah jadi. Allahumma amin. Jadi artinya beliau juga cukup ngejar 7.000 ditambah suara partai, insya Allah jadi Pak. Makanya terakhir saya ketemu sama petingginya P3 namanya Pak Madhab. Benar, saya bilang saya orang hukum, saya tahu bagaimana cara melakukan keberatan dan memproses hukum. Saya bilang kalau abang saya ini Bang Aloy hadir sebagai calon legislatif melalui partai P3, tapi ada permainan di internal partai, saya pertama maju. Saya bilang, tanya teman-teman, saya bilang, saya akan gugat. Saya bilang, kalau memang ditemukan pidana, saya pidanakan. Saya bilang, saya ngomong gitu sama Pak Madhab. Oh siap Bang, katanya. Kenapa? Sesuai ketentuan undang-undang, suara itu bukan berdasarkan nomor urut, tapi berdasarkan suara terbanyak. Maka suara partai diberikan kepada siapa nanti? Jadi kesepakatan dengan beliau. Siapa? Kita sepakat. Ini saksinya semuanya. Nah, kenapa beliau nomor 2 pada saat itu? Itu strategi politik. Karena beliau, kita ini pendatang baru. Jadi calon-calon yang di bawahnya ini, siapa tuh? 2, 3 dan seterusnya, itu sudah dikondisikan juga. Ya intinya itu internal lah. Ya wajar. Tapi komitmen saya adalah jangan sampai suaranya beliau itu ditarik ke nomor yang lain. Saya nggak mau nyebut ya, nanti jadi masalah. Ke nomor yang lain. Tapi apa komitmennya? Komitmennya adalah kepada suara terbanyak.
maka oke, kita berlomba-lomba, itu namanya fair, gitu Pak. Makanya alhamdulillah. Nah sekarang beliau ngejar nih suara 7.000. Saya ditanya sama Pak Wazab itu, Bang Arif ini suara berapa kira-kira targetnya? Sekarang itu udah sekitar awal-awal beliau nyalonin ya. Saya bilang sekarang aja dari data, ya mohon maaf, kita nggak bisa mastiin ya hati orang memilih siapa. Tapi kita sudah melihat dari data dan pendukung. Dari data pendukung zaman itu sudah saya bilang ambil 7.000 Pak Haji, jadi Bang katanya. Itu pesan beliau, jadi Bang katanya. Tinggal konsen, udah nggak usah dibikin yang lain, udah nggak usah dibikin nomor urut, nggak usah dibikin yang segala macam, insya Allah jadi. Tinggal kuatin, yang ada dikuatin, yang bolong-bolong dilengkapin. Pesan beliau begitu tuh. Artinya apa? Beliau punya potensi, dan bukan hanya di lingkungan kita. Babakan luar biasa dukungannya, Cilangkap luar biasa dukungannya, dari komplek pun luar biasa dukungannya. Nah makanya malam hari ini saya mengajak bapak-bapak sekalian, jangan sampai kita di wilayah kita sendiri justru malah suara beliau malah kalah atau nggak ada. Mohon maaf ya Pak, ya ntar ketika beliau jadi dan suaranya banyak malah di lingkungan orang, malah di tempat lain, kira-kira malu nggak kita? Malu nggak kita? Malu. Apalagi seandainya beliau punya suara di sini, lingkungan orang sini, lingkungan sini, otomatis kan nggak mungkin lu nggak mikirin wilayah sini Pak. Masalah kesejahteraan, masalah kesehatan, karena yang namanya calon legislatif itu punya dana aspirasi, itu yang ingin disalurkan. Dan aspirasi kepada siapa? Otomatis kepada wilayah-wilayah yang mendukung. Nah, itu udah makanya tadi saya bilang politik itu adalah kepentingan, itu Pak, kesana arahnya. Makanya, nah terus kemudian kembali ke tadi perhitungan. Kalau satu suara aja 7.000 dengan suara partai kemudian 12.000, 2, 24, 3, 36. Kemudian kalau 4 kursi sampai 48 mungkin nggak berat Pak. Itu belum, itu bicara politik cerdas ya. Belum lagi kita calon legislatif itu akan bersaing kepada calon legislatif yang sudah jadi. Mohon maaf, misalnya di Gerindra udah jadi si A nomor 1, udah jadi calon dewan tuh, udah jadi dewan sebelumnya. Si B udah jadi dewan sebelumnya, si C udah jadi dewan sebelumnya. Kira-kira dia bakal rela enggak kalah sama pendatang baru? Mohon maaf ya, misalnya yang nomor 5 atau nomor 3 gitu kan. Ini nomor 3 baru datang, kita udah duduk enak-enak dan geser-geser aja. Kira-kira bakal bersaing nggak? Pasti Pak. Itu kepentingan internal. Dia udah punya suara di situ gitu loh. Makanya saya mendukung pada saat beliau memilih P3 sebagai kendaraan politiknya. Kenapa? Nggak ada saingannya. Nggak ada saingannya Pak. Mohon maaf ya, sebelumnya belum yang jadi gitu loh. Makanya inilah momennya. Saya bilang malam ini insya Allah menjadi malam yang bersejarah. Malam ini insya Allah jadi malam yang akan diingat oleh warga 06 khususnya, dan akan menjadi malam yang akan diteruskan oleh remaja-remaja kita nih. Maka dari itu, ini kita juga mengundang para remaja ini. Dan kenapa? Ini saksi sejarah. Beliau bisa melihat, teman-teman bisa melihat bagaimana perjuangan orang tua kita, bagaimana perjuangan dari abang-abang yang kita yang sudah yang lebih dulu, otomatis ke remaja-remaja yang selanjutnya. Begitu. Dan insya Allah kalau memang beliau nanti sudah bisa mewakili kita, insya Allah clear, insya Allah bisa, mudah-mudahan. Tapi saya nggak tahu nih, oh jadi bakal mingguan apa enggak nih. Makanya karena dia jadi wakil, ini sekali lagi saya ngajak nih sama bapak sekalian, kalau saya menjadi wakil, ya lupa kita orang-orang bareng-bareng ya. Tapi insya Allah sih nggak bakal ya. Amin, Allahumma amin. Kita udah lihat kontribusi beliau. Itulah yang tadi saya bilang, politik cerdas, punya kontribusi, punya potensi. Jangan sampai suara kita malah nggak ada manfaatnya. Otomatis Pak, satu suara aja yang akan berkontribusi. Terus kemudian bakal jadi wakil kita nih.
dan aspirasinya pakai buat masyarakat, buat lingkungan. Jadi pahala nggak Pak? Pahala Pak, insya Allah. Wa ma ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sedetik pun sebiji zarah pun itu yang namanya kebaikan, itu akan ada balasannya. Satu suara dari kita ini ditambah dengan suara-suara satu lingkungan, satu kampung, satu RW, jadi nggak jadi Pak. Tadi perhitungannya 2.600, maka itu jangan sampai golput. Ya kemarin golput, hilangin golputnya. Mungkin kemarin sebel ya sama ini sama itu, tahun ini jangan. Tahun ini 2024 karena kita punya perwakilan, jangan sampai golput. Hadir Pak semuanya di TPS untuk menunjuk siapa yang jadi wakil kita, siapa yang akan berkontribusi untuk lingkungan dan masyarakat. Ingat, berpolitik cerdas, kita tunjuk calon kita yang punya kontribusi dan juga calon yang berpotensi. Bang Abed, sebelum saya tutup, bisa dibantu jalin lagi? Oke, kita lanjut ya. Jangan lupa tadi jalurnya. Ini disautin Bang Abed, biar agak sepi ya. Dia seru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa kita? Kerabat Samsudin. Kerabat Samsudin. Siap menang. Samsudin SC. Siap jadi Dua. Insya Allah jadi. Amin. Sebelum saya tutup, sambutan dari saya. Terima kasih. Saya luar biasa insya Allah dari bapak-bapak sekalian dan juga teman-teman remaja. Dan insya Allah ini perjuangan kita, bukan hari ini. Kita sudah mulai perjuangan ini dari tahun-tahun sebelumnya. Sekali lagi, kita masih punya PR yang panjang. Saya bersama pengurus kasih dan juga Bang Nadi dan tim masih banyak PR-nya dan janji kita buat lingkungan. Salah satunya apa? Kita sampai sekarang belum punya sarana pendidikan di masjid. Nah, itu doain. Insya Allah kita punya ya. Oke, saya tutup ini karena tadi Bang Adi pakai patung, saya juga punya sedikit. Tolong sautin ya, sautin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke pantai Carita. Jangan lupa beli oleh-oleh. Pertanyaannya, bagaimana cara bikin maju lingkungan kita? Bang Samsudin, yuk kita coblos namanya. Ya, terima kasih. Sekali lagi jangan lupa berpolitik cerdas, lihat kontribusi dan juga lihat potensi. Jangan sampai suara kita suara golput, sayang Pak. Ya. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga himbauannya dan juga pantunnya. Baiklah Bapak-Bapak, kita meningkat ke acara yang selanjutnya, yaitu sambutan dari Bapak calon legislatif DPRD Kota Depok dari Partai Persatuan Pembangunan nomor urut 2, yaitu Bapak Samsudin SE. Kepada beliau saya persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun saga. Beli kelapa di Cikuda. Yang jawab salam insya Allah masuk surga. Tapi jangan lupa nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pemilu tanggal 14 Februari 2024, Anda datang ke TPS. Kenali 5 sampul surat suara sebelum mencoblos. Pilih sampul surat suara warna hijau, untuk caleg DPRD Kota Depok, Dapil 5 meliputi Tapos dan Cilodong. Buka kertas surat suara, pilih Partai Persatuan Pembangunan. Coblos caleg nomor urut 2, Samsudin SE. Ingat, coblos caleg nomor urut 2, Samsudin SE. Mohon doa dan dukungannya.